Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Saya Dr. Steven Einstein Liao mengucapkan selamat bergabung dengan Radio Berita Kasih dalam acara kita Mutiara Kebenaran. Dan dalam acara yang menemani Anda dari pukul jam 9 hingga pukul 10 malam ini, kita akan membahas kebenaran-kebenaran firman Tuhan, terutama yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Saat ini kita masih dalam seri Kejadian, yaitu Kejadian pasal yang ke-25 pada malam hari ini. Ya, dan kalau Anda ingin untuk membahas atau mengetahui kebenaran lebih dalam lagi, maka Radio Berita Kasih adalah tempat yang tepat bagi Anda untuk mendengarkan dan mencamkannya. Karena di dalam Radio Berita Kasih kita membahas kebenaran firman Tuhan secara sistematis, saudara kasih Tuhan. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, pokoknya secara sistematis agar seluruh kitab suci, bukan hanya ayat-ayat favorit, bukan hanya tempat-tempat yang terkenal, tapi seluruh dari kebenaran kitab suci dapat kita bahas semuanya. Tentu kita percaya bahwa ketika Yesus berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setiap firman penting, saudara kasih Tuhan. Kadang-kadang sebagai orang Kristen, kalau kita membaca Alkitab, dan yang kita baca itu seringkali hanya bagian-bagian yang terkenal saja, ya. Kita baca tentang Daud, kita baca tentang mazmur-mazmur yang terkenal, kita baca cerita-cerita yang menarik. Oh, itu bagus untuk permulaan, saudara kasih Tuhan. Tetapi di dalam perkembangan hidup kekristenan seseorang, kalau dia begitu terus, maka dia tidak mendapatkan seluruh kebenaran yang Allah ingin berikan. Karena tidak ada satupun huruf yang ditulis percuma dalam Alkitab, tidak ada satupun kata yang ditulis dengan sia-sia di dalam Alkitab, melainkan semuanya mengandung kebenaran yang patut kita selidiki. Oleh karena itulah merupakan dambaan dari Grave International Theological Seminary untuk menyampaikan kebenaran yang seutuhnya, kebenaran yang lengkap kepada sebanyak mungkin orang. Selain kita sekolah teologi, kita ingin memberikannya, membawakannya ke dalam rumah tangga orang-orang Kristen, saudara kasih Tuhan. Dan radio kita merupakan satu medium yang sangat sempurna, sangat baik untuk melakukan hal ini. Nah, oleh sebab itulah kita pada malam hari ini berkumpul bersama untuk membahas kebenaran firman Tuhan. Oke, cukup. Kita sekarang ingin masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan. Coba kita buka sekarang Alkitab kita dalam Kejadian pasalnya yang ke-25, saudara. Kejadian pasal yang ke-25, dan tidak terasa kita sudah setengah jalan dalam kitab Kejadian, ya. Kitab Kejadian merupakan salah satu kitab yang memang cukup panjang dalam Alkitab, ya. 50 pasal, tidak banyak kitab yang lebih panjang dari Kejadian ini, ya. Mungkin yang paling panjang untuk Mazmur, ya, Yesaya dan lain segala macam. Ada beberapa kitab yang panjang-panjang, tetapi Kejadian tentunya termasuk dalam 10 besar, ya, kitab-kitab panjang di dalam Alkitab. Oke, kita sudah separuh jalan Kejadian pasal 25 dan kita akan membacanya. Tetapi sebelum kita terjun ke dalam pembahasan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, ya Tuhan, Tuhan yang menyelamatkan kami, Tuhan yang datang menjadi manusia yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Padamu kami mengucap syukur karena kesempatan yang besar kami miliki untuk membahas kebenaran-Mu. Padamu juga ya Tuhan, kami tambatkan pengharapan dan permohonan kami agar Engkau mau memimpin kami. Engkau sebagai sang penulis, tentulah Engkau yang paling sempurna untuk menuntun kami untuk mengerti tulisan firman-Mu yang tercatat bagi kami pada malam hari ini. Kiranya Engkau sertai ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Iya. Coba kita baca sekarang Kejadian pasal 25 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Keturah. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak dan Suah. Yoksan memperanakan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letush, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida, dan Eldaa.
Itulah semuanya keturunan Keturah. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang lain, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Ya, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, bagian pertama ini dari pasal 25 menceritakan kepada kita tentang Abraham lebih lanjut. Dan di pasal 24 kita melihat bagaimana Ishak mengambil seorang istri. Di pasalnya yang ke-25 kita lihat bagaimana Abraham setelah kematian Sarah istrinya, dia menikah lagi, saudara yang kasih Tuhan, ya. Tentu Abraham pada dasarnya adalah seorang yang percaya kepada monogami, dia setia kepada satu orang istri, ya. Hagar adalah suatu pengecualian juga oleh karena desakan Sarah sendiri, di mana karena dia ingin mendapatkan seorang anak, maka dia memaksa Abraham untuk menikahi hambanya Hagar. Dan hal ini tentunya yang menyebabkan kekacauan bahkan sampai bermilenium-milenium kemudian hingga hari ini, saudara kasih Tuhan. Tetapi Abraham sendiri kita lihat pada dasarnya adalah orang yang percaya kepada monogami, orang yang percaya bahwa menikah satu adalah yang terbaik, ya. Sebenarnya semua bapak-bapak iman demikian, saudara kasih Tuhan, ya. Abraham, ya. Kemudian Ishak kita tahu dia sepanjang umur hidupnya ya setia kepada Ribka. Kemudian Yakub juga, saudara kasih Tuhan, dia tidak pernah memiliki rencana untuk memiliki lebih dari satu istri, ya. Tetapi kita tahu sendiri bahwa situasi hidupnya sedemikian rupa, dia ditipu, ya, sehingga menikahi orang lain, ya. Sedangkan wanita yang sangat ingin dia cintai dan ingin dia nikahi, ya, justru malah belum dinikahi olehnya, ya. Dan dalam keadaan seperti itu dia menikahi dua perempuan, ya. Tentu bukan suatu keadaan yang ideal, tetapi dari nats perikop yang kita baca, kita melihat Yakub sebenarnya adalah seorang yang percaya kepada monogami, saudara. Nah, tetapi di dalam suatu pernikahan monogami sekalipun, ya, ketika pasangan meninggal dunia, maka yang lainnya bebas untuk menikah. Demikianlah Abraham ketika Sarah meninggal. Kita tahu Sarah meninggal umur 127 tahun. Artinya Abraham 137, saudara, ya. Dan pada umur yang demikian, Abraham sebenarnya masih sangat kuat, saudara. Mengapa? Ketika Tuhan melakukan suatu mukjizat, yaitu ketika Tuhan membuat tubuh Abraham menjadi sedemikian muda, ya, sehingga dia mampu untuk melahirkan seorang anak, yaitu Ishak, saudara. Maka tubuhnya menjadi muda seluruhnya, ya. Dan dalam usianya 137, ya, dia memerlukan seorang teman, ya, seorang pendamping hidup. Nah, akhirnya dia menikah dengan seorang wanita yang bernama Keturah. Sedikit sekali yang kita ketahui tentang Keturah ini, dari mana asalnya dia, bagaimana dia dan lain sebagainya, tidak ada yang kita ketahui, ya. Nama Keturah sendiri memiliki pengertian dalam bahasa Ibrani ditutupi oleh kemenyan, ya. Tetapi sedikit yang bisa kita simpulkan dari arti itu, ya. Tetapi kalau kita melihat bagaimana Abraham begitu kekeh, begitu ngotot bahwa Ishak tidak boleh mengambil seorang istri dari antara orang Kanaan, ya, sangat tidak masuk akal kalau Keturah ini yang dinikahi oleh Abraham sendiri adalah orang Kanaan, saudara. Jadi kemungkinan besar Keturah adalah seorang yang sangat mengerti tentang Allah, ya, dia memiliki hubungan dengan Allah. Ada kemungkinan bahwa Keturah adalah seorang wanita yang besar di rumah tangga Abraham sendiri, saudara kasih Tuhan. Itu tidak tertutup kemungkinan, ya, dan sudah mengenal Tuhan dan lain sebagainya, ya. Dan kita lihat bahwa Allah ketika melakukan suatu mukjizat tidak pernah tanggung-tanggung, saudara. Ketika tubuh dan sistem reproduksi Abraham sedemikian diperbaharui oleh Tuhan, ya, sehingga dia bisa melahirkan Ishak, saudara, bisa menurunkan Ishak, ya. Maka sistem itu benar-benar diperbaharui sehingga dengan Keturah dia memiliki 6 orang anak lainnya, saudara, ya. Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Suah, ya. Tidak banyak yang kita ketahui tentang mereka, hanya beberapa saja yang masih familiar, ya. Antara lain tentu yang paling penting adalah Midian. Suku Midian, ya, beberapa kali dicatat di bagian Alkitab lain, ya, sempat menjadi musuh Israel juga, saudara, ya. Kita tahu pada zaman Gideon, ya, mereka berperang melawan orang Midian, ya. Tetapi Midian sebelum zaman hakim-hakim sempat melahirkan beberapa tokoh seperti mertuanya Musa, ya, Rehuel atau Yitro, ya.
adalah seorang yang berasal dari daerah atau suku Midian, ya. Nah, kita dapatkan bahwa walaupun dia memiliki banyak anak, ya, dan tergenapi di dalam diri Abraham bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa, saudara, bukan hanya bangsa Israel, tapi bangsa Ismail, artinya orang-orang Arab juga merupakan keturunan Abraham, ya. Kemudian banyak sekali bangsa-bangsa yang lain juga melalui anak-anaknya dari keturah. Jadi Tuhan menggenapi kepada Abraham apa yang dia janjikan, bahwa dia menjadi bapa banyak bangsa, ya. Tetapi jalur Mesias tetap pada Ishak. Oleh karena itu pemberian atau penerusan garis kerohanian dan pemberian warisan juga hanya kepada Ishak. Tentunya bukan berarti Abraham tidak sayang kepada anak-anaknya yang lain. Kita sudah melihat bagaimana Abraham sayang dengan Ismail dan memintakan berkat Tuhan atasnya. Tetapi bagaimanapun juga Ishak adalah jalur keturunan Mesias, ya. Oleh karena itu dialah yang menerima berkat warisan dari bapaknya. Yang lain tentunya dia berikan hadiah, dan istilah hadiah atau pemberian di sini tentunya mengacu kepada bahwa Abraham memberikan kepada mereka harta yang cukup untuk bisa mandiri, untuk bisa memulai karir mereka sendiri. Jadi bukan juga ditinggalkan dengan sedemikian rupa. Kita lanjutkan lagi, saudara, ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11 dari Kejadian 25. Dikatakan demikian dalam firman Tuhan. Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya, Ishak dan Ismail, menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Zohar, orang Het itu. Padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahairoi. Di sini dicatat kematian seorang yang sangat hebat, saudara yang kasih Tuhan. Seorang yang disebut sebagai sahabat Allah, seorang yang telah menjalani hidup yang penuh arti, saudara. Dia mati katanya. Dan Alkitab, betapa indahnya Alkitab mencatat tentang kematian Abraham, katanya. Ia meninggal waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Satu hal yang menarik, saudara, seperti ada pepatah yang berkata, kalau kita sudah bekerja dengan baik selama satu hari, maka tidur kita akan nyenyak, saudara, ya. Dan ini kita dapatkan benar, ya, ketika hari kita lalui dengan manis, hari kita lalui dengan bekerja keras, ya, dengan menggunakan waktu kita dengan baik, maka kita akan memiliki rasa puas saat kita tidur bahwa hari ini kita telah melakukan segala sesuatu dengan baik, dan kita tidur dengan tenang, saudara. Demikian juga dengan saat kematian. Jikalau hidup telah dijalani dengan baik, jikalau hidup telah dilakoni dengan sesuai dengan firman Tuhan, jika hidup telah penuh arti karena kita melakukan hal-hal yang berarti, yang berkelanjutan sampai kepada kekekalan, bukan hanya mengandalkan hal-hal yang duniawi saja, maka ketika kematian datang menjemput, saudara, maka kematian itu pun bagaikan tidur yang nyenyak, saudara, tidur yang enak, saudara. Dan kematian yang menjemput bagi seorang Kristen, seorang yang sudah percaya kepada Tuhan, dan yang telah hidup bagi Tuhan, saudara, maka kematian bagaikan bertemu dengan teman, saudara, bukan sebagai musuh lagi, ya. Kita lihat suatu kesan yang indah dalam ayat-ayat ini, di mana Abraham seolah-olah dia mati dengan tenang sekali, ya. Dia bagaikan, ya, memang sudah waktunya, saudara, ya. Untuk apa juga lama-lama di dunia ini, ya. Ketika tubuh makin rentan, ya, ketika tubuh sakit-sakitan dan lain sebagainya, kalau kita sudah memiliki kepastian masuk surga, ya, maka ketika saatnya datang, kita bisa melakukannya dengan senang. Benarlah yang dikatakan dalam kitab suci bahwa bagi orang-orang yang percaya, maut di manakah sengatmu, ya. Kematian sudah kehilangan tenaganya, telah kehilangan kuasanya untuk membuat kita gentar ketakutan, karena kita memiliki jaminan akan hidup yang kekal, saudara yang kasih Tuhan. Dan tentunya pertanyaan bagi setiap pendengar pada malam ini adalah, apakah Anda sudah memiliki jaminan hidup yang kekal itu, ya? Jikalau Anda belum memiliki kepastian masuk surga, saudara yang kasih Tuhan, maka Anda perlu membuatnya pasti, ya. Anda perlu sadar bahwa kita sebagai orang berdosa, ya, satu-satunya cara masuk surga adalah kalau dosa diselesaikan, saudara. Dan bagaimanakah dosa bisa diselesaikan? Tidak bisa ditimpalin dengan perbuatan baik, tidak bisa
tutupi dengan puasa dan lain sebagainya. Dosa hanya bisa diselesaikan dengan cara dihukum. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimanakah dosa itu bisa dihukum tetapi kita masih selamat? Yaitu Yesus Kristus menggantikan kita dihukum dan kita menggantikan Yesus hidup. Oh saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah cara kita bisa masuk surga. Satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan kepastian masuk surga, yaitu dengan cara menerima karya Yesus Kristus di mana Dia disalib, mati, menggantikan kita, dihukum karena dosa-dosa kita. Ya saudara yang kasih Tuhan, itulah yang perlu untuk kita camkan. Jadi Abraham, saudara, dia mati dengan tenang, saudara. Dan Alkitab mengatakan dia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oh saudara yang kasih Tuhan, apa maksudnya dia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya? Tentunya maksudnya adalah dia bahwa ada kehidupan setelah kematian, saudara yang kasih Tuhan, ya. Karena tidak ada satu orang pun leluhur Abraham yang tinggal di Kanaan, saudara. Jadi bukan maksudnya dia dikuburkan bersama dengan leluhurnya. Leluhur Abraham kita tahu dia berasal dari Ur Kasdim, ya. Jadi dia dikumpulkan bersama dengan kaum leluhurnya, artinya dia bertemu dengan mereka, saudara. Bertemu dengan mereka di mana? Oh, bukan dikubur, bukan di dunia ini. Tentunya ini mengindikasikan Alkitab memang mengajarkan dengan tegas bahwa ada kehidupan setelah kematian, di mana orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang memiliki iman, berkumpul bersama-sama. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita lihat dia dikuburkan, ya, di gua yang telah dia beli untuk menguburkan Sarah istrinya. Kita melihat ini adalah suatu contoh dan suatu teladan bagi kita juga hari ini untuk menguburkan orang-orang yang kita kasihi, ya. Kita bukan membakarnya. Pembakaran mayat bukanlah tradisi Kristen, saudara yang kasih Tuhan. Pembakaran mayat bukanlah hal yang dilakukan oleh orang-orang beriman di sepanjang zaman seperti yang dicatat dalam Alkitab. Tetapi orang-orang beriman mulai dari Abraham sampai demikian seterusnya melakukan, saudara yang kasih Tuhan, penguburan atas orang-orang yang mereka kasihi. Oke, kita lanjut lagi sekarang, saudara yang kasih Tuhan. Kita lihat ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-18, saudara. Kejadian 25 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-18. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Inilah nama anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Adbeel, Mibsam, Mishima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafish, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. 12 orang raja masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu ia meninggal, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah dari Hawila sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Nah, kita dapatkan di sini tentang Ismail, dan catatan tentang Ismail ini, ya, mungkin didapatkan oleh Ishak pada saat mereka menguburkan bapa mereka Abraham. Ya, kita baca di ayat yang ke-9 bahwa Ishak dan Ismail menguburkan Abraham bersama-sama. Dan pada saat itu tentunya mereka bertukar cerita, mereka bertukar informasi tentang keluarga masing-masing, ya. Mungkin Ishak bertanya kepada Ismail tentang anak-anaknya dan dia tahu tentang anak-anaknya. Dan akhirnya Ishak memasukkan catatan tentang anak-anaknya itu di dalam catatan keluarganya, saudara. Ya, akhirnya diturunkan turun temurun, ya, sampai kepada orang Israel, sampai kepada Musa. Dan akhirnya diedit oleh Musa menjadi kitab Kejadian yang kita pegang pada hari ini. Tentunya semuanya itu adalah diilhamkan oleh Allah, karena Allah turut campur tangan di dalam semua penulisan ini sehingga akurat, saudara. Dan sesuai dengan yang Tuhan janjikan bahwa Ismail akan menjadi seorang raja atas banyak suku, ya. Demikianlah yang terjadi. Dia punya 12 orang anak, saudara kasih Tuhan. Ini suatu hal yang luar biasa. Ini anak laki-laki. Kita tidak tahu ada berapa orang anak perempuan yang dia miliki. Dan anaknya cukup banyak, ya. Dan katanya mereka adalah 12 orang raja masing-masing menurut sukunya. Jadi kita dapatkan bahwa Ismail juga diberkati oleh Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, ya. Seperti
Abraham pernah berdoa, kiranya Ismail hidup di hadapanmu, dan Tuhan berkata, aku akan memberkatinya. Demikianlah terjadi. Secara jasmani dia sangat diberkati, saudara kasih Tuhan, tetapi berkat rohani yang paling besar tentu jatuh kepada Ishak. Kita dapatkan bahwa banyak orang di dalam catatan sejarah Kejadian yang bukan masuk ke dalam jalur Mesias, rupanya mereka memiliki berkat materi yang luar biasa, saudara. Ya. Antara lain Esau memiliki banyak sekali harta seperti ini. Tentu kita belum sampai kepada Esau ya. Ismail yang memiliki harta yang banyak, menjadi kuat ya. Tetapi tentu Alkitab mengajar kita untuk melihat bahwa berkat rohani jauh lebih penting ya. Menjadi nenek moyang Mesias, menjadi orang yang menurunkan Mesias, saudara, merupakan berkat yang besar sekali. Akhirnya Ismail mati juga pada saat dia berumur 137 tahun ya. 137 tahun, dan dikatakan ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Artinya kita percaya bahwa Ismail juga adalah seorang yang beriman ya. Karena dikatakan dia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Artinya Ismail walaupun keturunannya banyak yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi dia sendiri mengenal Tuhan ya. Tentu karena dia adalah anak Abraham, dia sudah diajar tentang Tuhan yang benar, dan dia adalah orang percaya. Dan akhirnya kita dapatkan tentang sejarah Abraham, kita dapatkan sejarah tentang Ismail, dan kita sudah lihat sedikit sejarah tentang Ishak. Dan kini, saudara, di pertengahan dari pasal yang ke-25, kita akan membaca dan mulai membahas tentang pribadi lain yang luar biasa. Karena seperti yang kita katakan bahwa kitab Kejadian, ada 4 kejadian besar dari pasal 1 sampai pasal 11, yaitu penciptaan, kejatuhan, air bah, dan menara Babel. Dan ada 4 pribadi besar dari pasal 12 sampai pasal 50. Abraham sudah kita lihat, Ishak sudah kita lihat, dan kini kita akan melihat tentang pribadi yang berikutnya, yaitu Yakub, saudara kasih Tuhan. Oke, kita baca sedikit latar belakang tentang Yakub ya, dan tentu masih berkaitan dengan Ishak di sini. Ayat yang ke-19, saudara, ya. Sampai kepada sampai kepada ayatnya yang ke-23 ya. Ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23 terlebih dahulu. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Kita mendapatkan bahwa setelah Abraham menikah, catatan firman Tuhan kini berfokus kepada Ishak, saudara. Dan Ishak kita sudah membaca di pasal yang ke-24, mengambil Ribka sebagai istrinya. Dan di sini diulang sedikit ya, bahwa Ishak berumur 40 tahun ketika dia menikah dengan Ribka. Nah, Ribka di sini disebut sebagai saudara perempuan Laban orang Aram itu. Ya, orang Aram itu sama dengan Syria. Jadi Ribka adalah orang Syria juga, saudara. Ya, diambilnya menjadi istrinya. Nah, tentu kita yakin dan percaya bahwa Ishak tahu tentang janji Tuhan datangnya Mesias melalui dirinya. Ya, dia tahu bahwa Abraham bapaknya adalah pemegang janji keturunan Mesias, pemegang janji bahwa dari keturunannya semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Dan dia sadar tentunya bahwa dialah yang telah dipilih Allah untuk meneruskan janji itu, dialah yang dipilih Allah untuk meneruskan garis keturunan Mesias. Sehingga ada kemungkinan bahwa ketika dia menikah dengan Ribka, dia seolah-olah sudah merasa pasti begitu, sudah merasa santai bahwa tentunya dia akan memiliki seorang anak untuk meneruskan namanya. Tetapi suatu hal yang pasti seperti itu, saudara yang kasih Tuhan, sering membuat orang percaya dan mungkin juga membuat Ishak sedikit terlena di dalam kehidupan
pribadi mereka, saudara, dalam kehidupan rohani mereka. Mereka seolah-olah sudah orang-orang yang merasakan berkat Tuhan, saudara. Ketika kita merasakan berkat Tuhan berkelimpahan dalam hidup kita, seringkali iman kita justru kendor, ya. Kita tidak lagi begitu berharap kepada Tuhan, ya. Seringkali saya berpikir dalam hati, mengapa Tuhan tidak melemparkan uang dari angkasa kepada anak-anaknya, ya. Mengapa saya tidak tiba-tiba besok menemukan 1 miliar rupiah gitu, ya, di jalanan di mana begitu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tetapi setelah saya renung-renungkan, justru hal seperti itu tidak Tuhan lakukan untuk menuntun iman kita, saudara yang kasih Tuhan, ya. Tuhan ingin kita hidup bergantung kepadanya. Tuhan ingin hidup kita adalah hidup yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Dan di dalam kesusahan, di dalam kita setiap hari demi hari bergantung kepada Tuhan, di dalam saat-saat seperti itulah iman kita semakin dikuatkan, kita semakin dekat dengan Tuhan, ya. Kalau saya tiba-tiba punya uang yang tak terbatas di bank, saudara, maka saya akan merasa aman, saya merasa tentram, bukan karena Tuhan lagi, ya, tetapi karena saya memiliki sejumlah uang yang besar, saudara, ya. Nah, beda halnya, itu tidak ingin, Tuhan tidak ingin itu terjadi, ya. Tuhan ingin saya merasa aman dan merasa tentram, bukan karena saya punya uang yang begitu banyak, bukan saya punya materi, bukan karena semua hal yang lain. Tapi Tuhan ingin saya merasa aman dan tentram karena saya mengenal Tuhan dan saya berjalan dengan Tuhan. Dan itu adalah pembelajaran iman, saudara. Nah, Ishak, saudara. Ishak mungkin ketika dia menikah dengan Ribka, saudara, dia berpikir, saya kan orang yang akan menurunkan Mesias. Ya, tentunya saya akan punya seorang anak. Tapi Tuhan sengaja, saudara. Tuhan sengaja menutup rahim Ribka terlebih dahulu. Istrinya itu mandul, katanya, ya, istrinya mandul. Dan sepertinya saya melihat ini menjadi sesuatu yang agak-agak sedikit genetis di dalam keluarganya Abraham, saudara, ya. Kita tahu bahwa Sarah itu kan masih ada saudara dengan Abraham, ya, dan Ribka juga masih ada saudara dengan mereka. Keduanya mandul, saudara, ya. Dan Rahel juga belakangan kita tahu masih ada hubungan saudara lagi dengan mereka, ya, juga sulit melahirkan. Jadi sepertinya dari sisi kedokteran ini ada sedikit faktor keturunan dari perempuan-perempuan di keluarga dia, baik itu Sarah, Ribka, Rahel, memiliki kesulitan untuk mengandung, saudara. Tetapi saya yakin dan percaya ada campur tangan Tuhan juga di sini, sehingga timing yang tepat, ya, waktu yang tepat terjadi ketika mereka melahirkan anak-anak mereka. Dan seperti yang saya katakan tadi, Tuhan mungkin sengaja untuk sementara waktu menutup rahimnya Ribka, sehingga kita baca di ayat yang ke-21, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul, saudara. Ketika kesulitan datang, ketika istrinya mandul, saudara, maka itu memaksa Ishak untuk beralih kepada satu-satunya jalan yang dia tahu, yaitu dia berdoa, saudara yang kasih Tuhan. Dia tersungkur di lututnya dan dia memohon kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan, saudara. Itulah yang Tuhan inginkan dari iman kita, bahwa kita bergantung kepadanya. Dan itu yang Ishak lakukan. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita lihat, ya, akhirnya doanya dijawab oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa menyehatkan iman kita selain daripada ketika kita berdoa dan kita melihat bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Oh, saudara yang kasih Tuhan, itu adalah pertumbuhan rohani yang luar biasa, di mana kita berharap kepada Tuhan dan kita buktikan bahwa Tuhan memang mendengar doa kita yang kita serukan kepadanya di dalam kehendaknya. Oh, saudara, itu adalah hal yang luar biasa, dan Ishak tentunya merasakan hal ini. Dia berdoa dan akhirnya doanya dikabulkan. Dikatakan akhirnya Ribka istrinya itu mengandung. Tapi saudara kasih Tuhan, ini tidak sesederhana yang kita baca di sini. Seolah-olah Ishak berdoa lalu besoknya istrinya mengandung. Tidak, saudara. Anda tahu umur berapa Ishak menikah? Dikatakan Ishak menikah umur 40 tahun. Anda tahu kapan Ribka melahirkan? Kalau kita baca di ayatnya yang selanjutnya, saudara, ya, ayat yang ke-26, ya, dikatakan Ishak berumur 60 tahun waktu mereka lahir, saudara. Jadi 20 tahun mereka menikah tanpa memiliki anak. Anda bisa bayangkan berapa banyak doa yang sudah dinaikkan oleh Ishak, saudara. Jadi tidak sesederhana seperti yang seolah kita baca. Oh, gampang sekali. Ishak berdoa kepada Tuhan, istrinya mandul, Tuhan mengabulkan doanya, dia mengandung. Oh, coba andai saya segampang itu. Andai saya berdoa Tuhan langsung kasih. Oh, jangan berpikir demikian, saudara Tuhan. Ishak menunggu 20 tahun. Anda bisa bayangkan berapa banyak air mata mungkin, berapa banyak jam-jam yang telah dia habiskan untuk bergumul dengan Tuhan, untuk meminta kepada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan, saudara.
Ketika Tuhan menunda untuk menjawab doa kita, bukan berarti Tuhan tidak ingin memberikannya. Bukan berarti Tuhan jahat kepada kita. Bukan juga berarti bahwa Tuhan sengaja menggojlok kita. Kita sudah melihat bagian Alkitab lain di mana dikatakan Tuhan sangat rindu, sangat ingin mengabulkan doa, saudara. Ya, tetapi Tuhan tentu ingin memberikan yang terbaik kepada kita, ya. Dan yang terbaik ya mungkin bukan saat ini. Tuhan bilang tunggu dulu, ya. Kalau yang baik itu adalah saat ini, saudara, Tuhan tidak akan menunda-nunda, ya. Anda masih ingat ya ketika hambanya Abraham, saudara, dia berdoa kepada Tuhan ketika mencari istri untuk Ishak, ya. Dia berdoa, Tuhan, kiranya kalau ada wanita, ya, yang turun ke sumur, saya minta kepadanya, tolong berikan aku minum. Dan wanita itu berkata, oh boleh Tuhan, sekalian unta-unta juga saya kasih minum. Itulah yang kiranya menjadi istri Ishak. Dan saudara, Alkitab mencatat belum selesai dia berdoa, sudah datang Ribka, saudara. Jadi kita lihat timing Tuhan, ya, adalah timing yang terbaik, ya. Ada doa-doa yang dia bilang, ya, sekarang ini aku akan berikan kepadamu karena memang timingnya pas sekali. Tapi ada juga hal-hal yang Tuhan katakan, sebaiknya jangan dulu. Sebaiknya jangan dulu, ya. Ada sesuatu hal yang lebih baik yang saya ingin berikan kepadamu. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Dan saudara kasih Tuhan, kalau kita tidak punya iman kepada Tuhan, kita akan menyalahkan Tuhan, kita bersungut-sungut dan sebagainya. Itu tidak boleh kita lakukan. Nah, coba kita lihat kembali di ayatnya yang ke-22. Nah, Ribka mengandung, tentu mereka sangat bersuka cita. Tetapi setelah kehamilan Ribka berjalan bulan demi bulan, ya, minggu demi minggu dia lewati, ya. Kemudian akhirnya dia merasakan sesuatu yang aneh, saudara yang kasih Tuhan. Bahwa di dalam perutnya, katanya firman Tuhan berkata, anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Wah, sepertinya dia merasakan ini ada dua ini, ada kembar ini. Tapi ini bukan seperti kembar biasa, sepertinya mereka berdua berantem di dalam, saudara, ya. Nah, banyak orang yang menertawakan Alkitab berkata bayi mana bisa berantem dalam perut. Tapi saya katakan itu bukan suatu hal yang terlalu aneh, saudara. Kita tahu bahwa dua orang bayi yang sudah lahir yang ditaruh berjajar bisa saja berantem. Nah, kalau mereka bisa berantem di luar, kenapa mereka tidak bisa berantem di dalam, saudara? Ya. Jadi tidak ada alasan untuk meragukan kebenaran firman Tuhan. Dan Ribka merasakan hal yang aneh ini. Dia merasa sangat penasaran, saudara. Akhirnya dia bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab dia, saudara. Kita tidak diberitahu bagaimana cara Tuhan menjawab dia. Apakah melalui mimpi, apakah penglihatan, apakah suatu malaikat. Tapi yang jelas Tuhan berbicara kepadanya. Katanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu. Sungguh benar ada anak kembar. 2 suku bangsa, ya, berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Sudah diberitahu oleh Tuhan. Yang mana yang lebih kuat? Dikatakan, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jelas sekali di sini. Tuhan sudah menubuatkan bahwa yang tua akan menjadi hamba yang muda. Artinya, dengan kata lain, Tuhan sudah menunjuk bahwa yang akan menjadi penerus garis Mesias adalah yang muda, saudara. Nah, dalam titik ini saya merasa perlu untuk sedikit membahas tentang bagaimana hubungan antara apa yang Tuhan katakan di sini dengan pilihan-pilihan pribadi kita, dengan kehendak bebas kita. Apakah dari lahir, sebelum kita lahir kita sudah ditetapkan, oh kamu akan gagal gitu. Apakah orang, manusia ketika dia lahir sudah ditetapkan Tuhan, ya, oh kamu akan berhasil, oh kamu akan gagal, oh kamu akan kaya, oh kamu akan miskin, oh kamu akan percaya Tuhan, oh kamu akan binasa. Apakah demikian, saudara? Oh, tidak demikian, ya. Kalau demikian adanya, kalau kita percaya kepada takdir, saudara kasih Tuhan, atau kita dalam bahasa teologi orang Kristen, kita percaya kepada Calvinis, saudara, teologi Calvinis, yang mengatakan bahwa Tuhan sudah menetapkan segala sesuatu dari awal sampai akhir, ya. Bahkan hari saya mau percaya Yesus pun bukan pilihan saya sendiri, tapi Tuhan yang sudah tetapkan, ya. Bos, yang ini percaya Yesus, yang ini tidak percaya Yesus. Maka saudara kasih Tuhan, itu sama saja kita semua robot, saudara. Tidak ada gunanya saya harus rajin hari ini, tidak ada gunanya saya harus berlatih secara rohani, tidak ada gunanya. Kenapa? Ya kalau saya ternyata tidak rajin, bukan salah saya, memang Tuhan sudah tetapkan begitu. Ya kan? Ya. Kalau saya mau rajin pun nggak bisa gitu. Tuhan sudah tetapkan saya nggak rajin. Kalau saya mau berhasil pun nggak bisa, Tuhan sudah tetapkan saya tidak berhasil, ya. Nah, ini adalah suatu teologi yang sangat berbahaya. Tetapi kita tidak percaya demikian, saudara. Kita percaya ketika Tuhan memberikan nubuatan seperti di dalam Kejadian 25 ini, di mana Tuhan berkata, oh yang tua akan melayani yang muda akan lebih berhasil.
Kita percaya ini bukan Tuhan menakdirkan, bukan Tuhan setel, oh Yakub saya bikin supaya berhasil, Esau saya bikin supaya gagal. Bukan demikian, saudara. Tuhan hanya melihat jauh ke depan, saudara. Tuhan berikan Esau dan Yakub kehendak bebas. Tuhan berikan kepada mereka kesempatan untuk memilih, untuk menentukan jalan hidup mereka. Tetapi Tuhan bisa lihat jauh ke depan. Oh, Esau ini akan memilih begini, Yakub akan memilih demikian. Dan dari itu Tuhan sudah lihat yang berhasil nanti adalah Yakub. Dan dari kemahatauan Tuhan itulah dia beritahukan kepada Ribka, ibunya, jauh sebelumnya, bahwa ini loh anak yang oke, ini loh anak yang akan menjadi nenek moyang Mesias, yang akan mewarisi kedudukan rohani dari ayahnya Ishak. Dan saudara yang kasih Tuhan, hari ini saudara yang kasih Tuhan, kita perlu untuk berjuang, saudara. Karena kita tidak ditakdirkan untuk gagal, kita tidak ditakdirkan untuk berhasil juga, saudara. Itu adalah tergantung kepada pilihan kita. Anda bisa berhasil dalam Tuhan, Anda bisa memiliki iman yang berkemenangan, kalau kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita baca lebih lanjut lagi, saudara, ayat yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-28. Dari Kejadian 25 ayat 24 sampai 28. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Akhirnya benar anak kembar yang lahir, saudara, dan mereka lahir. Dan ternyata mulai dari saat lahir pun sudah terlihat bahwa walaupun mereka kembar, tetapi ini adalah dua anak yang sungguh berbeda. Dari tampilan fisik pun mereka berbeda. Jadi rupanya Esau dan Yakub ini bukan kembar siam, saudara, bukan kembar identik. Mereka kembar kan macam-macam, ada kembar identik di mana mereka keduanya serupa sekali. Sepertinya Esau dan Yakub bukan kembar identik, tetapi adalah kembar biasa. Dan mereka berbeda sekali secara fisik. Dikatakan Esau sekali keluar merah-merah, penuh dengan bulu. Dan bulu ini atau Esau Esau itu memang artinya bulu, saudara kasih Tuhan. Dan satu hal yang aneh, bukan aneh sebenarnya, satu hal yang menarik dari kelahirannya adalah rupanya kedua kembar ini saling bersaing, saudara. Ketika Esau lahir, Yakub katanya memegang tumit Esau, saudara. Secara kedokteran ini mungkin saja terjadi, di mana dua orang anak kembar lahir sangat berdekatan, Dan oleh sebab itulah dikatakan dia dinamai Yakub, karena Yakub bisa berarti tumit. Kata Yakub dalam bahasa Ibrani kalau diplesetkan sedikit bisa juga berarti penipu, saudara. Jadi itulah makanya Yakub diartikan juga penipu sekaligus tumit, saudara. Tentu kita tidak percaya bahwa ada orang tua yang sengaja menamai anaknya penipu. Oleh karena itu ketika nama Yakub pertama diberikan, itu bukan artinya penipu. Yang dimaksud oleh Ishak dan Ribka ketika memberi nama kepada anaknya Yakub itu maksudnya adalah tumit, karena dia memegang tumit dari Esau, saudara. Tetapi seperti saya katakan, diplesetkan sedikit dalam bahasa Ibrani, Yakub ini bisa juga berarti penipu. Nah, lalu kita lihat setelah besar mereka pun terjadi suatu perbedaan di antara kedua saudara ini. Esau katanya menjadi seorang yang pandai berburu. Menarik sekali bahwa pemburu yang pertama difirmankan atau dicatatkan dalam Alkitab adalah Nimrod, saudara, seorang pemberontak kepada Tuhan. Dan pemburu kedua yang dicatat dalam Alkitab adalah Esau, saudara, juga bukan orang yang baik. Yakub di sisi yang lain katanya adalah seorang yang tenang. Ini terjemahan yang cukup menarik, tenang. Dalam bahasa Ibrani-nya kata tenang di sini adalah kata tam, saudara kasih Tuhan. Dan kata tam di sini sebenarnya memiliki arti yang sangat positif. Ayub disebut sebagai seorang yang tam, saudara. Coba kalau kita lihat sedikit Ayub, dikatakan dia adalah seorang yang tam. Apa itu artinya tam, saudara? Orang yang saleh, jujur,
Tidak ada orang yang seperti dia, katanya, ya. Yang sedemikian saleh dan jujur, ya. Jadi Yakub juga disebut sebagai seorang yang tam, saudara. Tam ini bisa juga diartikan dewasa, sempurna, saudara. Ya, jadi Alkitab sebenarnya mencatat Yakub dalam suatu sisi yang sangat positif sekali, ya. Dia adalah seorang yang luar biasa karakternya rupanya, dan dia suka tinggal di kemah. Nah, ayat 28 menunjukkan suatu hal yang menyedihkan, yaitu ketika orang tua mulai bermain favorit dengan anak-anaknya, saudara yang kasih Tuhan, ya. Sebagai orang tua sebenarnya Alkitab tentu mengajarkan kita untuk berlaku adil kepada anak-anak kita, ya. Tentunya kita juga harus bisa untuk memilah-milah kelemahan dan kekuatan setiap dari anak kita, ya. Dan kita harus terutama bisa menilai kerohanian mereka. Tetapi kita lihat Ishak di sini, ya, sepertinya gagal dalam hal itu. Dia bermain favorit, ya, bahkan hari demi hari mungkin dia semakin lama semakin kentara, semakin terlihat bagaimana dia lebih memfavoritkan Esau daripada Yakub, saudara. Mengapa? Ya mungkin karena sesuai dengan kebiasaan zaman itu, ya, sebagai anak sulung Esau tentunya diuntungkan. Dan lagi ada suatu alasan yang sebenarnya sangat-sangat sepele, saudara. Dikatakan Ishak suka makan daging buruannya Esau, saudara. Ya, walaupun kalau kita lihat belakangan sepertinya ya tidak terlalu spesial juga. Buktinya Ribka bisa membuat, ya, daging dari kambing domba yang begitu enak sehingga Ishak tertipu, ya, dan tidak bisa membedakannya dari daging buruan yang diburu oleh Esau, saudara. Jadi ini adalah suatu kelemahan dari Ishak rupanya, saudara, ya. Kelemahan dari Ishak. Dan terutama yang sangat mengecewakan adalah bagaimana Ishak gagal untuk melihat atau menilai kedua anaknya secara rohani. Dia hanya suka kepada Esau karena hal yang sangat sepele, yaitu bahwa dia jago berburu, ya. Ya, ini hal yang sangat sepele. Dia tidak bisa melihat bagaimana kondisi rohani kedua anaknya, ya. Bagaimana kondisi rohani Esau, bagaimana kondisi rohani Yakub. Ya. Alkitab dengan jelas mencatat bahwa Yakub adalah seorang yang tidak baik, saudara. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-26 dan 27 dikatakan Esau adalah seorang yang cabul, saudara. Rupanya dia cukup playboy, saudara, ya. Mungkin waktu masa mudanya cukup banyak wanita yang dia incar atau lain sebagainya. Dan Ishak tidak bisa melihat itu, saudara. Dan dia demikian favoritnya dengan Esau, mungkin sampai-sampai menjadi cukup kentara bagi Yakub maupun bagi ibunya Ribka bahwa sepertinya Ishak akan memberikan berkat, ya, berkat rohani atau berkat warisan rohani kepada Esau dan bukan kepada Yakub, ya. Dan tentu ini menyedihkan hati Yakub dan hati Ribka. Yakub sebagai seorang yang tenang, sebagai seorang yang rohani, saudara, tentunya dia sudah tahu tentang berkat yang Tuhan ingin turunkan, ya, dan dia sangat menginginkan berkat itu. Dan dia melihat kakaknya Esau sebagai seorang yang tidak pantas dan yang tidak mau tahu tentang berkat itu, saudara. Ya, tentu Esau ingin menjadi yang nomor satu, dia ingin menjadi yang sulung, bukan karena dia ingin berkat rohani, bukan karena dia ingin menjadi nenek moyang Mesias, tetapi karena ada suatu kebiasaan zaman itu bahwa anak yang sulung kalau warisan itu mendapat 2 kali lipat dibandingkan semua saudaranya. Jadi Esau hanya mengincar warisan yang 2 kali lipat itu, ya. Dan kita lihat, saudara kasih Tuhan, bagaimana Esau, ya, tidak menghargainya. Dan dari mana kita tahu Esau tidak menghargai, saudara? Ini kita lihat di ayat selanjutnya. Coba kita baca ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-34. Pada suatu kali, katanya, Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Oh, saudara kasih Tuhan, kalau kita ingin berbicara mengenai bagaimana seseorang ditipu dalam melakukan transaksi, atau bagaimana seorang melakukan transaksi yang begitu merugikan, itu adalah Esau orangnya, saudara kasih Tuhan. Bayangkan, untuk hak kesulungannya
Dia mau menukarkannya demi semangkok kacang merah, ya. Tetapi hal ini hanya menegaskan lebih lanjut bagaimana Esau sama sekali tidak memiliki mata rohani, dia sama sekali tidak memiliki suatu kepekaan rohani, dia sama sekali tidak senang kepada hal-hal rohani, ya, dan dia tidak menghargai hal-hal rohani, ya. Satu-satunya dia incar dari hak kesulungan adalah berkat materi, saudara. Dia tahu anak sulung biasa mendapat warisan 2 kali lipat, oleh karena itu dia ngotot, ya. Tetapi masalah hak rohaninya, berkat rohaninya dia tidak mau tahu, saudara. Dan ini pula lah tentunya yang menyebabkan Yakub begitu kesal, ya. Dia mungkin merasa kenapa harus Esau yang lahir pertama? Toh dia tidak rohani, dia tidak ingin berkat rohani itu, ya. Coba saya yang jadi pertama. Dan saya rasa Yakub, ya, di sini memainkan peran sebagai seorang yang sangat rindu akan berkat itu. Ya, memang apa yang dilakukan Yakub di sini, ya, Alkitab tidak mencelanya, saudara, ya. Sebenarnya yang Yakub perlu lakukan hanyalah dia berdoa kepada Tuhan, ya. Tuhan yang sudah menubuatkan dari awal bahwa Yakub yang akan menang, tentu Tuhan yang akan bisa campur tangan. Tetapi kesalahan Yakub di sini bukanlah kesalahan bahwa dia tamak, ya. Bukanlah kesalahan bahwa dia mengejar harta warisan, bukan, ya. Yakub memang ingin harta berkat rohani, saudara. Dan kesalahan dia hanyalah bahwa dia kurang berserah kepada Tuhan. Mestinya dia biarkan Tuhan bekerja, ya. Oke, kakak saya sekarang yang disukai oleh papa saya. Baik, saya berdoa kepada Tuhan. Tidak perlu dengan cara menipu lah, tidak perlu dengan cara-cara yang lain. Tetapi saudara yang itu adalah kesalahan yang kecil dibandingkan dengan kesalahan Esau, yaitu dia sama sekali tidak menghargai hal-hal rohani. Dia sama sekali tidak menghargai berkat yang mestinya bisa menjadi miliknya itu. Coba kita buka satu ayat firman Tuhan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, saudara. Kita buka dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-26, ya. Saya buka dulu. Ibrani pasal 12. Ya. Dan kita lihat, ya. Sorry, bukan ayat yang 26, ayat yang ke-16 dan yang ke-17, ya. Ibrani 12 ayat 16-17, janganlah ada orang yang menjadi cabul, ya, atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan, saudara. Esau disebut sebagai orang yang cabul, tadi kita sudah bahas, dan dia juga disebut sebagai orang yang memiliki nafsu yang rendah. Artinya dia tidak tahu apa yang baik untuk dirinya, saudara. Dia sama sekali tidak tahu apa yang baik. Dia tidak tahu apa yang berharga. Bagaikan seorang anak kecil yang ketika ditawarkan katakanlah sepiring berlian, ya, dibandingkan dengan sepiring permen, saudara. Dan mungkin seorang anak yang belum tahu apa-apa, seorang anak umur 4 tahun, 5 tahun, ya, mungkin dia melihat, wah, dia akan ambil permen atau dia ambil. Padahal di piring yang lain ada, wah, katakanlah harta yang begitu banyak. Demikian juga Esau, saudara. Dia sama sekali tidak tahu apa yang baik, saudara. Tetapi jangan kita terlalu banyak mencela Esau juga. Karena jangan-jangan, saudara yang kasih Tuhan, kita pun hari ini sama. Apakah kita lebih baik dari Esau? Coba kita tanya kepada diri kita sendiri. Apakah Anda menghargai hal-hal rohani, saudara? Apakah Anda memiliki mata rohani? Apakah Anda bisa menentukan mana yang berharga dan mana yang tidak dalam dunia ini, saudara? Terlalu banyak orang di dunia hari ini mementingkan uang, mementingkan harta. Oh, itu adalah bagaikan Esau, saudara, yang menukarkan hal-hal rohani demi sepiring kacang merah. Dan saya katakan seisi dunia ini, saudara, bagaikan kacang merah dibandingkan dengan hal-hal rohani. Yesus pernah berkata, oh, betapa kasihan, betapa rugi orang yang mendapatkan seluruh dunia jika ia harus kehilangan nyawanya. Dia harus kehilangan jiwanya, saudara. Jika Anda belum percaya kepada Yesus Kristus dan harta, kedudukan, posisi, apapun juga, saudara, menghalangi Anda untuk percaya kepada Yesus Kristus, saya katakan Anda sedang melakukan transaksi yang sangat bodoh. Anda sama seperti Esau yang menukarkan hal yang begitu berharga dengan sepiring kacang merah. Jangan sampai demikian, saudara. Ketahuilah, kita di dunia ini paling lama 80 tahun, 90 tahun. Banyak yang gak sampai, saudara, 60, 70 sudah lewat. Tetapi kita nanti menghabiskan kekekalan. Kita nanti akan hidup selamanya di sorga, atau kita mati selamanya di neraka. Dan saudara yang kasih Tuhan, itu yang perlu kita perhatikan, ya. Atau mungkin Anda sudah orang percaya, saudara. Oh, lebih-lebih lagi,
Anda harus mementingkan hal rohani. Mana yang lebih Anda pentingkan? Pergi ke gereja atau pergi jalan-jalan? Hal rohani atau hal duniawi, saudara? Mana yang Anda lebih pentingkan? Mencari uang? Buka toko hari Minggu, saudara? Atau Anda mementingkan hal rohani? Anda pelayanan, Anda ke gereja. Mungkin banyak orang dunia tertawa kepada orang Kristen. Wah, katanya hari Minggu dia tutup, padahal hari Minggu paling ramai, katanya. Tetapi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan justru tertawa. Saya memiliki hal rohani, Anda memiliki sepiring kacang merah. Oh saudara, ada begitu banyak, saudara. Akan Anda habiskan dengan apa hidup Anda? Mungkin ada di antara pendengar sekalian yang sedang bergumul. Apakah dia harus melayani Tuhan atau tidak? Apakah dia akan menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan atau tidak? Mungkin ada yang menjadi pertimbangan. Mungkin kalau melayani Tuhan, tentu bukan hidup yang bergelimangan dengan harta benda. Tapi saudara yang kasih Tuhan, saya ingin mendorong, saya ingin menguatkan bagi barang siapa yang telah menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Jangan tukar itu dengan sepiring kacang merah, saudara. Jangan tukar itu dengan hal yang jauh lebih murah, saudara. Dan jangan nanti dicatat di sorga bahwa kita memiliki nafsu yang rendah, seperti juga Esau. Oh saudara, seberapa kita menghargai hal-hal rohani? Banyak orang memilih gereja, apa yang dia perhatikan, saudara? Oh, besarnya gereja, dinginnya AC-nya, ya, fasilitas dalam gereja itu. Saya katakan itu kacang merah semua, saudara. Yang harus kita paling perhatikan adalah kebenaran yang di dalamnya. Adakah gereja itu mengajarkan kebenaran? Adakah gereja itu mengajarkan doktrin yang benar? Apakah gereja itu sesuai dengan Alkitab? Yang lain adalah kacang merah. Yang mana yang akan Anda pilih, saudara yang kasih Tuhan? Apakah Anda akan memilih hal yang sungguh-sungguh berharga? Apakah Anda akan memilih harta rohani? Ataukah Anda akan menjualnya demi sepiring kacang merah? Patut kita camkan. Dan kita akan bertemu kembali dalam acara kita yang selanjutnya, saudara yang kasih Tuhan. Jangan lewatkan acara Mutiara Kebenaran. Sesi berikutnya kita masuk dalam pasal yang ke-26. Sementara kita makin dalam dan makin dalam lagi mempelajari firman Tuhan. Saya Dr. Stephen Einstein Liao, undur diri dulu dari hadapan Anda. Selamat malam dan Maranatha.